Panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada acara rapat persiapan sosialisasi tentang surat edaran rujukan balita stunting dan surat edaran tentang pelaksanaan survei status gizi Indonesia untuk tingkat Kabupaten Brebes tahun 2024. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Terima kasih Ibu Ineke sudah hadir secara pribadi. Kemudian Ibu Novi dari Dipermasdes, kemudian Ibu Sri Gunadi dari tim penggerak PKK beserta Budi Puji, dan Bu Yani dari DP3KB. Selamat datang. Dan teman-teman petugas gizi Kabupaten Sekabupaten Brebes dan teman-teman juga dari Korean ya, dari DP3KB Kabupaten Brebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Marilah sebelum acara kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Untuk acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semua hadirin, Bapak Ibu semuanya dimohon berdiri. Suara saya terdengar ya, yang di link Zoom terutama. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapperlitbangda Kabupaten Brebes. Meskipun saat ini beliau belum hadir ya, karena memang hari ini kegiatannya cukup padat. Saat ini Pak Kepala Bapperlitbangda juga masih ada kegiatan dengan BPK dan satunya ada kegiatan juga dengan Kemendagri terkait kegiatan atau kesehatan reproduksi. Jadi hari ini memang relatif sangat padat kegiatannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, para kepala OPD atau yang mewakili, baik terutama yang di link Zoom ya, kalau yang hari ini hadir di gedung pertemuan ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang wakili ini Bu Novi, Bu Kabid sudah hadir. Kemudian yang saya hormati dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati dari link Zoom ini juga sudah hadir dari seluruh kepala desa, camat, kemudian puskesmas ya beserta timnya. Kemudian dari yang hadir di ruangan rapat hari ini ada juga dari 17 Korean. Monggo Pak Kaben. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga ini hadir di ruangan ini dari 17
Koryan KB se-Kabupaten Brebes dan juga 38 petugas gizi se-Kabupaten Brebes, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Mohon maaf barangkali ada yang belum saya sebutkan satu persatu. Oh ya, termasuk tim kami dari Dinas Kesehatan, Pak Kabid Kesmas beserta seluruh jajarannya yang hari ini sudah mempersiapkan, termasuk juga ini teman-teman dari Bapelitbangda. Baik, izin saya menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini bahwa stunting ini merupakan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes. Ini merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang berusia di bawah 5 tahun akibat kurang gizi kronis dan juga ada pengaruh dari penyakit infeksi. Diharapkan kita bisa melakukan penanggulangan terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Saat ini Kabupaten Brebes juga menjadi lokasi prioritas untuk penurunan stunting, di mana prevalensi stunting kita di 2 tahun terakhir alhamdulillah mengalami penurunan hasil survei status gizi 2022 29,1% dan alhamdulillah di SKI 2023 prevalensi stunting Kabupaten Brebes menurun menjadi 21,6%. Hari ini kita bertemu untuk melakukan sosialisasi terkait dengan rujukan stunting dan juga sosialisasi tentang persiapan atau survei status gizi Indonesia tahun 2024. Dasar dari kegiatan ini yang pertama adalah adanya surat dukungan survei status gizi dari Kementerian Kesehatan tanggal 27 Agustus 2024. Kemudian yang kedua, surat edaran tentang persiapan SSGI dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 September 2024. Kemudian dari tingkat Kabupaten Brebes, PJ Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang survei status gizi Indonesia nomor 400/405/Romawi 9 tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Kemudian terkait dengan rujukan stunting juga sudah dikeluarkan surat edaran Bupati Brebes tentang fasilitasi pemerintah desa dan kelurahan, organisasi pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah dalam rangka rujukan balita stunting di Kabupaten Brebes dengan surat edaran nomor B/3659/50/Romawi 9 tahun 2024 tanggal 24 September 2024. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait rujukan balita stunting dan juga terkait pelaksanaan survei status gizi Indonesia. Kemudian kita juga diharapkan bisa melakukan kesepakatan dan komitmen terkait rujukan stunting, balita stunting dan juga pelaksanaan survei status gizi Indonesia. Kita juga diharapkan bisa melakukan adanya kesepakatan dan komitmen terkait rujukan atau penanganan balita stunting ini agar rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk ini juga sekaligus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Sasaran kegiatan pada hari ini adalah para pemangku kepentingan baik di tingkat OPD, kemudian camat di 17 kecamatan dan seluruh kepala desa kelurahan se-Kabupaten Brebes. Kemudian para pelaksana pelayanan kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan, kemudian juga koordinator pelayanan KB di 17 kecamatan. OPD teknis dari Bapelitbangda, Dinas Kesehatan Brebes, kemudian DP3KB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian dari tim penggerak PKK Kabupaten, 38 petugas gizi dan 17 Koryan KB, dan secara daring melibatkan 17 kecamatan, 297 desa dan kelurahan serta juga OPD terkait yang memang mendapat tanggung jawab atau pengampu dari
masalah balita stunting. Narasumber pada pertemuan hari ini berasal dari dua, yaitu yang pertama Bapelitbangda terkait materi untuk surat edaran Bupati tentang fasilitasi pemerintah dan OPD serta pemerintah desa dan kelurahan dan lembaga non pemerintah untuk rujukan stunting. Kemudian dari Dinas Kesehatan nanti akan menyampaikan terkait surat edaran Bupati Brebes untuk survei status gizi Indonesia tahun 2024. Output kegiatan hari ini diharapkan adanya kesepakatan terkait alur rujukan pelayanan kesehatan balita stunting, kemudian pembiayaan rujukan balita stunting. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rujukan balita stunting, dan tentunya komitmen dalam kita mengawal survei status gizi Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan, laporan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait surat edaran Bupati rujukan stunting dan juga survei status gizi Indonesia. Berkenan nanti Bapak Penjabat Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Brebes untuk bisa menyampaikan sambutan dan arahan dalam sosialisasi hari ini. Demikian, kami juga mohon maaf barangkali dalam penyelenggaraan sosialisasi hari ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Brebes. Kepada Bapak Dr. Andes Aprianto Sudarmoko kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan kami kepala OPD dari Dinkes, kemudian dari DP3KB, kemudian teman-teman OPD yang 25 OPD yang melakukan secara daring, kemudian yang kami hormati dari PKK, kemudian yang kami hormati rekan-rekan yang hadir hari ini secara luring. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan camat, kades yang melakukan secara daring, juga dari pihak perbankan yang hadir dalam kegiatan hari ini, serta jajaran kesehatan dari Dinas Kesehatan ataupun puskesmas yang ada di wilayah. Pertama-tama kami ingin menyampaikan mohon maaf beliau, dan saya mohon izin hadir di sini untuk mewakili beliau Pak PJ Bupati. Karena kebetulan kami baru mendapatkan disposisi tadi pagi Bu Kadinkes, yang sebenarnya hari ini kami juga ada agenda yang tadi ada acara exit meeting dengan BPK, kemudian ada tim Kespro dari BKKBN, Kemendagri sama Pak Penas di sebelah ruangan tadi, makanya mungkin terlambat kami hadir di sini. Jadi beliau mengamanati saya untuk bisa mewakili kegiatan hari ini, dan ada pesan beliau harapannya nanti apa yang memang kami sampaikan sesuai amanat beliau Pak PJ Bupati, karena beliau tidak hadir karena sedang ada kegiatan di Bumiayu. Berharap nanti ada manfaat dan kesuksesan, karena memang juga ada dua hal kegiatan yang hari ini kita fokuskan terkait dengan masalah rujukan, juga yang kedua masalah survei SSGI. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini inginkan beliau, amanat beliau, tapi tadi pagi belum disiapkan dari ajudan, Dokominfo juga belum mempersiapkan, dan mungkin ada hal yang nanti kami sampaikan. Ini juga mungkin pesan beliau juga, karena bagian dari tugas kami yang sudah diamanatkan kepada kami. Bapak Ibu yang hormati, mungkin kesempatan hari ini kami mewakili beliau Bapak PJ Bupati ingin menyampaikan, dan mungkin secara teknis nanti dari teman-teman Bapeda juga dari Dinkes terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh beliau Bu Kadin terkait dengan kondisi status kesehatan dan gizi kita yang di gizi kurang balita dan dengan gizi kurang itu di 7,49%. Rekan membantu masyarakat barangkali di tingkat masyarakat, di teman-teman desa ataupun di wilayah
Ini sebagai bagian sedikit lah, sebetulnya bagian sedikit dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi harapannya nanti sebagai teman-teman OPD sebagai perangkat yang mungkin membantu ataupun mengkoordinir, di mana mereka nanti OPD juga mendampingi, kemudian juga teman-teman desa yang dengan anggaran dana desanya juga bisa memfasilitasi. Mungkin juga nanti kami hari ini kan dihadirkan juga dari pihak perbankan. Kami pun di Bappelit Bangda selaku sekretariat TJSLP atau CSR. Ini kemarin kami baru dapat arahan dari beliau Pak PJ Bupati. Kami suruh merekap kebutuhan terkait dengan anggaran yang hari ini mungkin Bang Jateng juga hadir, karena memang ada CSR Bang Jateng yang sudah ready sebetulnya. Tinggal nanti prioritas untuk kegiatan yang memang kalaupun di kegiatan ini ada membutuhkan CSR, kami siap fasilitasi untuk kegiatan dan jadi memang selama ini CSR Bang Jateng sudah menyasar terkait dengan pemberdayaan kemiskinan, stunting, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian UMKM. Jadi memang harapannya nanti dengan rapat hari ini, moga-moga nanti bisa ada komunikasi termasuk tadi hal yang harus kita siapkan. Jadi mungkin posisi dari Bapeda memang kemarin ingin menyampaikan ini, kemudian dengan surat edaran yang memang sudah dikeluarkan terkait dengan fasilitasi pemerintahan, desa, OPD, dan lembaga non-pemerintah dalam rangka rujukan bagi balita stunting. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan nanti survei status gizi Indonesia yang memang sudah ramai dan kami juga dipesankan beliau, kita semua satu kompak lah dalam pemahaman ini. Kemarin teman-teman yang di jajaran kesehatan sudah membuat ada layer yang sudah disiapkan bahwa SSGI akan dilaksanakan tanggal sekian sampai sekian. Ini juga dalam rangka penyiapan semua jajaran dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, dari organisasi OPD ataupun desa ataupun nanti dari PKK ataupun dari Posyandu ataupun dari pihak-pihak yang nanti bareng-bareng untuk bisa menyelesaikan. Evaluasi ke belakang bahwa kita dengan apa yang kemarin diarahkan beliau waktu sebelumnya, kita dapat apresiasi hasil survei yang memang ya alhamdulillah bahwa ada penilaian kita Kabupaten Brebes itu memang kabupaten kota kemarin juga kabupaten kota lain ada di Jawa Tengah sampai menanyakan khususnya kami yang di Bapeda gimana caranya supaya tadi dari 29 turun jadi 21. Saya juga sudah menyampaikan ke Bu Kadinda sama Pak Mahmud DP3KB. Yang itu moga-moga nanti dengan lokasi atau lokus desa yang sudah ditentukan, moga-moga nanti kita lebih untuk bisa mengintervensi. Jadi mungkin sebagai penyampaian kepada rekan-rekan semua bahwa kami kemarin sudah bersurat kepada pihak CSR ataupun teman-teman OPD, barangkali ini juga jadi bagian untuk penyelesaian terkait dengan kegiatan survei. Kemarin dari PT Popan itu sudah mengirim kami telur kurang lebih 2000 sekian. Nah ini kami kemarin koordinasi dengan DP3KB untuk mengirim kepada desa-desa yang menjadi lokus desa-desa survei yang nanti akan dilakukan. Harapannya bisa membantu. Kemudian kami juga selaku fasilitasi untuk terkait dengan donasi telur, OPD-OPD yang punya kewajiban juga kami arahkan di lokus-lokus desa yang menjadi untuk jalan bawahnya. Mungkin nanti ada arahan Bu Nusewu dari PKK, mungkin lebih bisa nanti teman-teman bareng-bareng dengan jajaran yang ada dari desa, kader-kadernya, supaya nanti bareng-bareng untuk bisa pemahaman bahwa survei ini apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Dan kalaupun memang nanti ada tim surveyornya itu ke lapangan, ya monggo didampingilah. Mungkin dengan versi kita, dengan versi beliaunya lain. Makanya yang kondisi ini kenapa kami kemarin memang dengan Dinkes, dengan DP3KB yang sebelumnya juga meminta itu supaya nanti teman-teman surveyor didampingi, bukan mengintervensi mereka, hanya mendampingi untuk menyampaikan hal-hal yang memang
ini loh real kondisi. Pikir Bu, karena hari ini lokusnya ada kantong-kantong stunting lagi yang kemarin tidak ada. Ya moga-moga yang kantong-kantong ini bisa kita jagalah, yang di ibu-ibu ataupun nanti yang mau diperiksa ataupun apa, monggo. Kami juga kemarin dengan laporan lokus desa stunting ada kantongnya Bu, ini Bu, kantong ini yang kemarin jadi 26 jadi 29, jatuhnya jadi turun nggak ada kantongnya Bu ya. Ya, apapun kondisinya Bapak Ibu, yang teman-teman kades, teman-teman camat, tolong bareng-bareng di masa nanti survei ini bisa fokus untuk bisa mendampingi, termasuk tolong pada jajaran kesehatan dari tim gizinya, barangkali yang memang asupan apa yang diberikan kepada anak-anak atau balita ataupun ibunya, monggo lah nanti disampaikan. Dan mungkin di forum ini bisa nanti menyampaikan dengan momen acara diskusi apa yang harus disiapkan yang memang teman-teman selama ini sudah melaksanakan optimal, karena kami juga dari atas nama pemerintah terima kasih karena apresiasi tadi, berarti kan teman-teman sudah optimal, jajaran desa, kesehatan bisa jadi turun, itu kan sudah hasil kerja keras kita semua. Sudah kami sampaikan, beliau hanya ingin komitmen kita bersama. Beliau Pak Insinyur Joko Gunawan ingin menyampaikan komitmen kita bersama untuk terkait dengan survei ataupun nanti rujukan ini, keniatan kita, komitmen kita, karena tujuannya juga untuk kita semua. Jangan sampai kita sudah optimal kerja, hasilnya tidak tercapai, dan nanti itu juga kembalinya ke kita lagi, katanya kita tidak optimal, padahal kita tujuannya sudah optimal. Dalam dengan optimalisasi kita, harapannya kita selesaikan. Ini sedikit kami sampaikan terkait dengan surat edaran fasilitasi rujukan. Sebenarnya di surat edaran ini kami hanya ingin teman-teman yang terkait, OPD terkait berdiskusi untuk bisa menyampaikan pedoman atau panduan. Di sebelumnya kita pernah buat edaran panduan, mohon maaf kemarin mungkin nggak tahu, nanti teman-teman desa moga-moga apa yang kita buat regulasi untuk ke teman-teman desa, harapannya itu bisa dilaksanakan, karena sebetulnya edaran ini juga tidak membuat edaran ini tidak ada dasarnya atau membuat kegiatan yang mengada-ngada, enggak. Jadi ini makanya kami sampaikan pemahaman ke teman-teman desa, kecamatan, bahwa penyelesaian masalah stunting, kemiskinan sebenarnya memang tugas kita bersama, termasuk nanti juga di desa, karena ini juga bukan hari ini aja survei, ke depan hari ini desa sedang menyusun terkait dengan LKPD-nya. Saya minta desa untuk menyampaikan terkait dengan alokasi yang memang untuk peruntukan kesehatan, termasuk di jajaran PKK Bu. Jadi sebenarnya di Musdes itulah saatnya nanti pengalokasian anggaran di desa. Kami mohon izin karena kami pernah di wilayah, di kecamatan, moga-moga tidak ada masing-masing ego bahwa antara desa dengan semua yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan, harapannya satu-satu pemikiran menyelesaikan masalah PR kita di Kabupaten Brebes. Jadi monggo pada saatnya musyawarah desa ke depan ikutlah untuk menyampaikan, syukur-syukur bisa merinci lebih rigid kebutuhan, termasuk kenapa kami kemarin membuat edaran untuk PMT sekian rupiah, itu sebenarnya untuk memandu desa supaya bahwa itu kan juga masukan dari teman-teman gizi dan dinkes bahwa angka sekian rupiah itu bisa memenuhi untuk kebutuhan gizi. Jadi kami berusaha untuk itu, termasuk ini rujukan. Bapeda lagi yang nanti diminta berarti ada anggaran khusus Pak. Sebetulnya tidak ada. Ini ingin kami sampaikan teman-teman. Jadi OPD termasuk kami secara terbuka kami sampaikan. Sebenarnya ini kan kegiatan yang secara fungsional di teman-teman OPD. Tujuannya tadi tidak memberatkan, karena di teman-teman OPD ada kegiatan untuk pendampingan satu desa, satu OPD satu desa. Kemudian juga ada wilayah untuk pemberian donasi telur yang mereka rutin OPD. Jadi pada saatnya nanti terkait dengan edaran ini, rujukan ini, minimal ada komunikasi antar OPD yang memang jadi termasuk donasi telur, termasuk pendampingan, ngecek di lapangan ada enggak yang perlu rujukan. Dan kalaupun nanti ada dan memang waktunya bisa kita sepakati, teman-teman OPD bisa ke lapangan sekaligus nanti merujuk.
dengan operasional yang sebetulnya tidak ada hal khusus untuk operasional ini, jadi sebenarnya bisa dilakukan. Kenapa kemarin dalam edaran ini juga kita menentukan minimal berapa untuk teman-teman rujukan, dan di edaran ini nun sewu lanjut mas, ada peran masing-masing OPD yang nanti harus bisa melakukan sesuai dengan tupoksinya. Jadi secara tupoksi di kami di Bapeda, next. Ini teknisnya sudah di edaran ini sudah detail. Harapan kami jadi apa yang sudah dibuat beliau dengan edaran ini, moga-moga bisa nanti kita lakukan bareng-bareng. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Balitbangda Kabupaten Brebes, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bapak Kepala DP3KB yang kali sudah hadir, dan Bapak Kepala Disformades atau yang mewakili dari PKK dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempatan ini, teman-teman petugas gizi dan Korean se-Kabupaten Brebes, beserta Bapak Ibu Kepala Dinas maupun dari Camat, Pak Lurah yang ikut di acara ini secara daring. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba menyampaikan bagaimana keadaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balitbangda, bahwa kita akan bicarakan bagaimana tentang surat edaran Bupati Brebes yang nanti akan mungkin ada tambahan-tambahan lain. Slide. Ya, Bapak. Dari Kementerian Kesehatan nomor sekian tahun 2024 itu sudah ada, terus surat edaran persiapan SSGI dari Bapak Gubernur, PJ Gubernur, dan terakhir adalah surat edaran Bupati yang nanti akan kita bicarakan nanti ini. Slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu menyampaikan tadi sudah merupakan dasar kegiatan atau baseline yang ada di kita. Bapak Ibu sekalian, ada dua dasar, yaitu berdasarkan SSGI tahun 2000 sebelumnya dan berdasarkan EPPGPM yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas yang melakukan penimbangan secara serentak. Bapak Ibu sekalian bisa cermati bahwa tahun 2023 itu ada perbedaan yang mencolok dengan antara hasil yang dari SSGI yaitu 21,6, sedangkan hasil penimbangan kita yaitu ada 11,21 stunting kita. Kita tidak perlu memperdebatkan ini, memang ada hal-hal mungkin yang kurang pas sehingga ada perbedaan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang diakui oleh pemerintah kita secara keseluruhan adalah hasil SSGI ini. Mungkin dari secara secara independensinya dan mungkin keahlian lainnya, sehingga memang kita sepakat hasil yang dipakai adalah hasil dari SSGI. Slide. Lokasi atau blok sensus kita di 17 kecamatan, puskesmas kita 38, yang menjadi blok sensus itu ada 36 saja, sedangkan yang 2 itu nanti tidak mendapatkan bagian blok sensus. Nah, ada 98 RW dan 158 RT yang menjadi sasaran kita. Dan setiap blok sensus itu Bapak Ibu sekalian ada 10 balita yang nanti akan diukur oleh enumerator yang nanti dibagi dalam 4 tim. Setiap tim itu ada 2 orang, jadi total nanti enumerator yang akan melakukan SSGI ini ada 8 orang. Nah, selanjutnya adalah petugas updating data, itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dilaksanakan mulai 26 September sampai 7 Oktober. Warga setempat
bisa dengan kriteria yang nanti akan ditentukan kemudian, mungkin bisa bides atau kader yang mengetahui wilayah setempat itu. Terus Bapak Ibu sekalian, tugas daripada penunjuk jalan ini mendampingi enumerator dengan SPT Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau tahun yang lalu itu dilaksanakan oleh kita dari Kementerian Kesehatan, kalau yang akan datang ini pelaksananya adalah dari PT Skopindo. Itu tidak hanya Skopindo, tetapi untuk Jawa Tengah itu penyelenggaranya adalah PT Skopindo ini. Pelaksanaannya 7 Oktober sampai 16 November. Tapi update terakhir yang hari ini kita dapatkan bahwa ini mungkin bergeser, teman-teman petugas gizi ini akan bergeser, tidak tanggal 7, tapi yang jelas bulan Oktober dilaksanakan sampai bulan November. Jadi mungkin 16 itu akan bergeser juga tanggalnya. Ini mungkin ada kendala teknis dari PT Skopindo itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim dari kabupaten yang nanti kita akan melihat tim-timnya. Slide ya, lagi. Tapi ada juga yang baru seperti Cipute, Bentar dan Banjarsari itu adalah BSPS yang baru gitu. Ya, slide lanjut. Baru lanjut. Sama, terus lanjut lagi. Ya, sama juga. Lanjut lagi. Jadi generasi emas. Ya. Ini dulu Mas kayaknya salah. Sing anak kotak. Ibu kan bisa gizi kurang berdasarkan berat badan dan umur juga tinggi. Hostingnya anak yang kurus tinggi. Kemudian anak stuntingnya juga tinggi, ya. Dan ternyata anak yang gemuknya juga banyak. Jadi gizinya di sana gizinya ganda. Sing siji gizi kurang, sijine gizi lebih. Ya. Jadi maksudnya ini kan materi sudah kita share ya, ada bit.ly-nya. Masing-masing coba puskesmas maupun Korean ini mengamati ini. Karena ini menjadi catatan kita ketika nanti enumerator bertanya. Ya, ini. Karena enumerator sekarang itu betul-betul kalau alhamdulillah saya lihat itu mereka pendidikannya di semua D3 sama D4, jadi nggak masalah ya. Cuma yang updating data ini ternyata berbasicnya bukan itu ya, jadi ini juga kita waspadai juga. Jadi ini maksudnya yang ini seperti ini agak-agak kita harus stay kencang ya, kayak Kalinusu itu ya, di Kaliwadas itu 60%. Yang ini jangan sampai anak-anak yang T ini tinggi-tinggi ini jatuh ke gizi kurang, apalagi wasting. Kita cegah dulu pakai PMT. Itu. Ini ya, makanya dana desa kami minta juga bisa di sana. Dan karena pelaksanaan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Hanya karena ini awal, kita coba dulu 3 RSUD ini. Kalau nanti pada prakteknya bermasalah, nah ini nanti silakan dikonsultasikan. Kalau memang bisa ke rumah sakit swasta yang jadi pilihan ya tidak masalah, asalkan itu bekerja sama dengan BPJS. Prinsipnya sebetulnya itu, dan kemarin karena dari tim juga sudah menyepakati seperti itu, tidak ada salahnya kita coba apa yang sudah dituangkan dalam surat edaran Bupati. Ya, terima kasih Mas Kalimi. Bagaimana tadi pertanyaannya kan ke Pak Kaban gitu. Jadi tahun ini untuk Bapak dan Ibu dari desa dan kelurahan mulai tanggal 14 sampai tanggal 31 Bapperlitbangda akan mengadakan acara coaching klinik sinergitas perencanaan dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Jadi sinergitas dari kabupaten sampai desa dan kelurahan, yang kemudian Bapak dan Ibu tentu saja mumpung nanti kita akan bertemu dengan desa, jadi setiap desa akan ada perwakilan 5 orang dari unsur TPPS, TPK, KPM, Kader Posyandu dan pemerintah desa dan kelurahan. Mumpung, tapi memang nanti materinya tidak akan hanya seputar dengan stunting, tapi beberapa yang perlu kami sinergiskan dengan perencanaan desa
baik itu gerakan kembali bersekolah, AKI, HIV, AIDS, dan tentu saja kemiskinan. Bapak dan Ibu mungkin bisa mencatat ini surat karena baru turun sehingga kami belum bisa mengedarkan. Yang pertama, Senin tanggal 14 Oktober itu akan ada Desa Ciputi, Bentar Sari. Nanti kayaknya ini banyak sekali nih. Cuma yang untuk di angkatan pertama akan ada 3 angkatan pertama, 2 dan 3. Angkatan pertama kami lebih mengutamakan dia adalah desa blok sensus atau desa prioritas stunting. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir, desa dan kelurahan sudah kami aturkan melalui dinas peternakan, setiap desa akan mendapatkan 20 kilo telur. Jadi nanti mungkin teman-teman Koryan dan Puskesmas bisa memberitahu nih. Stunting hasil intak Juni mendapatkan rujukan memiliki jaminan kesehatan. Berarti paling tidak nanti kami minta update datanya Ibu ini terkait BNPA-nya yang Mbak Hani kalau nggak salah waktu itu sudah dikirim oleh Mbak Hani, tapi paling tidak mudah-mudahan kita dapat update datanya BNPA-nya. Kemudian yang jadi pertanyaan Bu ini dan Bapak sekalian, mungkin terkait dengan jaminan kesehatan ini karena bisa jadi di masyarakat yang BNPA itu ada yang belum memiliki jaminan kesehatan. Mungkin pertanyaan teman-teman KPK adalah kalau misalnya ketika menemui kasus seperti itu alurnya seperti apa gitu, apakah kemudian harus daftar mandiri ke BPJS atau mungkin bisa didaftarkan untuk sebagai penerima BPJS PPI, atau kalau mentok-mentoknya mungkin tadi saya pakai Basnas itu mungkin ada kriteria khusus ini seperti itu Bu, barangkali nanti bisa kami jadikan bahan untuk menyampaikan ke teman-teman PPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan agar terkait permasalahan kesehatan seperti ibu hamil, ibu bersalin yang risiko tinggi yang berpotensi bisa menyumbang angka kematian ibu, ini juga supaya ada kepastian jaminan kesehatan. Ini memang jadi permasalahan tersendiri ya. Kalau tidak punya BPJS yang aktif ini berdampak ke pelayanan kesehatan yang tentunya mereka juga enggan akhirnya mengakses pelayanan kesehatan. Demikian juga dengan yang balita stunting. Ini saya nitip kepada teman-teman kepala puskesmas ya, kepala puskesmas sampai ke jajaran bidan desa di wilayah kerjanya, tolong bisa dipastikan bahwa sasaran-sasaran prioritas ibu hamil, ibu bersalin yang risiko tinggi ini pastikan punya BPJS yang aktif. Demikian juga dengan balita stunting. Jadi kalau bidan desa punya sasaran ibu hamil, apalagi itu Risti, pastikan dia sudah memiliki BPJS yang aktif. Jika belum punya BPJS atau BPJS-nya ada tapi dinonaktifkan, segera menghubungi pihak-pihak terkait, bisa juga melalui bidan desanya nanti supaya berkoordinasi dengan pemerintah desa, atau mungkin nanti mekanisme diusulkan DTKS dan sebagainya. Setidaknya sebelum dia membutuhkan pelayanan kesehatan pada saat bersalin ini sudah aktif. Ini juga disampaikan Pak Kaban terkait intervensi ini apakah efektif, karena sampai dengan akan pelaksanaan ini belum semua intervensi ini kita maksimalkan. Mudah-mudahan di Oktober 2024 ini untuk intervensi PMT yang bersumber dana dari APBD ini juga bisa segera ya, artinya sambil pelaksanaan survei ini juga ada PMT yang juga berjalan. Sebenarnya yang dari BOK oleh teman-teman puskesmas ini juga sebagian sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon tolong untuk pelaksanaan SSGI nanti, survei status gizi Indonesia yang insya Allah tanggal 7 Oktober ya akan dimulai. Mari kita kawal bersama. Tadi kita pedomani apa yang sudah tertuang dalam surat edaran Bupati yang sudah disampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dukungan agar pelaksanaan survei status gizi tingkat Kabupaten Brebes ini bisa sukses ya. Mudah-mudahan target kita lebih
turun lagi prevalensi stunting dari 21,6 turun mendekati 14%. Amin. Ada bahwa butuh kebersamaan kita, kekompakan kita, gotong royong kita, semua pihak dari kabupaten sampai teman-teman desa, termasuk nyontolong dari teman-teman kader PKK di desa maupun bapak ibu-ibu di PKK kabupaten. Jadi harapannya sesuai dengan jadwal yang ada dari tanggal 7 sampai 16 November. Ayo kita semua fokus untuk bisa menyelesaikan, kalaupun nanti dalam perjalanannya masih ada yang kurang, evaluasi yang tadi disampaikan, mohon nanti kita diskusikan supaya teman-teman nanti bisa lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sekali lagi saya terima kasih semua yang hadir, dan monggo kita bareng-bareng bergerak untuk Brebes yang lebih baik dengan capaian yang sudah kita optimalkan. Karena alhamdulillah tadi kalau Bu Eni, stuntingnya kita turun 7,5 Bu. Kemiskinan ekstrim kita saja turunnya juga sangat signifikan dari 4,75 jadi 0,75 dari jumlah. Jadi makanya kami ingin sesuatu yang positif. Jumlah absolutnya itu dari 75.000 sekian jadi 13.000 sekian Bu. Makanya kami terima kasih atas nama pemerintah. Apa yang sudah dilakukan teman-teman, moga-moga bisa kita lebih optimal. Terima kasih. Mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian balita stunting dan sosialisasi survei status gizi Indonesia untuk tingkat Kabupaten Brebes. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semangat, kita bisa untuk sukses daripada SSGI di Kabupaten Brebes. Kami atas nama panitia dan juga pembawa acara, mohon maaf barangkali ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.